Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi. Edisi di hari spesial 79 tahun Radio Republik Indonesia, Inspirasi Keindonesiaan. Dan untuk edisi di 11 September 2024, tepatnya di hari Rabu ini pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali mendalami dan meneladani dari kisah dan juga diri Rasulullah SAW. Pastikan Anda sudah mencatat nomor interaktif kami. Dalam Mutiara Pagi Anda bisa bergabung melalui 3 line telepon ini, yaitu 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga di 08113345 101. Pendengar dan juga pemirsa, untuk nomor seluler yang terakhir tadi, Anda juga bisa mengirimkan WA di nomor tersebut. Baik, di pagi ini kita akan langsung sapa narasumber Ustadz Ahmad Said Samsuri SAG MPD. Beliau akan mengajak kita untuk meneladani akhlak dari Rasulullah SAW. Luar biasa ya, setiap detail dari apa yang kemudian dilakukan, diucapkan, difikirkan bahkan oleh Rasulullah ini harus menjadi teladan untuk kita, dan ada banyak sekali hikmah yang tentunya akan bisa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ais dan seluruh pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, senang sekali Ustadz saya bisa menyapa di hari yang spesial ini Ustadz untuk Radio Republik Indonesia. Kita Betul, Mbak. bersama-sama di 79 tahun Radio Republik Indonesia. Mungkin sebelum masuk ke materinya, apa Ustadz yang bisa dikatakan yang tak terlupakan dari RRI, terutama RRI Sumeneb, seperti apa Ustadz? Satu, RRI Sumeneb merupakan media yang membawa kita untuk menggali ekspresi dan potensi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, memberikan informasi yang seimbang terhadap masyarakat. Yang ketiga, bahwa RRI Sumeneb merupakan wahana bagi kita untuk menjalin silaturahmi, memperkuat ukhuwah, dan mengokohkan persaudaraan sesama rakyat di Kabupaten Sumeneb. Dan tentunya terakhir, RRI Sumeneb semakin religius. Amin, ya rabbal alamin. Karena dengan religiusitas itu pula Ustadz ya, yang menjadi salah satu dasar negara kita juga ya, untuk bisa kemudian semakin maju ke depannya. Baik Ustadz, silahkan dengan mukadimahnya meneladani akhlak dari Rasulullah SAW. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum masuk ke materi, saya benar-benar merasakan bahwa RRI Sumeneb sudah masuk ke usia 70, RRI sudah masuk ke usia 79. Artinya sudah matang dan benar-benar sudah bisa membawa perubahan bagi masyarakat. Saya ucapkan selamat hari jadi RRI yang ke-7, ya, hari lahir RRI yang ke-79, semakin jaya. Amin. Dan semakin bermanfaat barokah. Amin. Amin. Baik, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana kalau kita bahas seperti apa sih sosok pribadi Rasulullah SAW, seandainya air laut dijadikan sebagai tinta,
dan ranting-ranting serta pohon dijadikan sebagai kolamnya, niscaya tidak akan mampu untuk menuntaskan akhlak baginda Rasul. Saking mulianya dan saking banyaknya setiap detail yang sebagaimana disampaikan Mbak Ais tadi, setiap detail dari perilaku Rasulullah merupakan teladan bagi kita. Posisi apapun juga, posisi dan kondisi apapun juga, baginda Rasul senantiasa menjadi teladan dan uswah bagi kita semua. Sehingga semakin kita menggali dan mempelajari sirah nabawiyah atau syama'il Muhammadiyah, maka semakin tampak kepada kita keagungan dan kemuliaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah sendiri sebagai zat yang mencipta semesta. Allah sendiri zat yang memang mengatur Nabi Muhammad, yang memang mengatur kehidupan dan menciptakan Nabi Muhammad. Itu memuji keagungan dari akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka wallahu ta'ala alam wa innaka, dan sesungguhnya dirimu Muhammad la'ala khuluqin azim, niscaya berada ala, wakilah dalam beberapa penafsiran yang dimaksud dengan ala berada di puncak khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Jadi Allah sendiri memuji, apalagi kita selaku manusia biasa. Nah, maka pertanyaan berikutnya, seperti apa sih akhlak Rasulullah SAW? Itu juga dipertanyakan oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Maka Aisyah menjawab, wahai Aisyah, ditanyakan Aisyah, wahai Aisyah, seperti apa sih akhlak baginda Rasul? Maka jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah perilaku atau pribadi serta moral Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an. Jadi Rasulullah tidak pernah terlepas dari Al-Qur'an dalam segala sikapnya dan tindak tanduknya. Sehingga seluruh aktivitas Rasul itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi kita, teladan bagi kita, sehingga disebut dengan as-sunnah atau al-hadis atau al-khabar. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang mendefinisikan hadis itu, hadis adalah maja'ani Nabi, segala sesuatu yang datang dari baginda Rasul. Qaulan, perkataannya, wa fi'lan, perilakunya, wa iqraran, dan pernyataan-pernyataan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu keagungan baginda Rasul, Rasulullah yang paling bisa kita jadikan sebagai pedoman bagi kita, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Baginda Rasul sangat tegas, kokoh 'alal kuffari, atas kekafiran. Sangat menjauhi kekafiran. Sangat menjauhi kekafiran. Ruhama'u bainahum. Artinya, jika urusan akidah, jika terkait dengan urusan tauhid, Rasulullah asyidda, tegas sekali. Mohon maaf, tegas, bukan keras. Tegas sekali. Baginda Rasul sangat tegas. Tetapi, ruhama ubainahum, akhlak Rasulullah ruhama, adalah welas dan kasih sayang bainahum, kepada sesama muslim. Rasulullah luar biasa perhatiannya kepada umatnya. Ummati, ummati. Rasulullah sebelum wafat pun masih memikirkan umatnya, bukan dirinya sendiri. Artinya apa? Rasulullah sadar bahwa umat Nabi Muhammad, umat beliau itu sangat variatif dan beragam sekali. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad adalah kelompok atau manusia yang lemah dibandingkan umat-umat terdahulu, secara fisik sangat lemah. Kemudian dilihat oleh Rasulullah dengan kacamata beliau, umatnya banyak melakukan dosa. Nah, maka dalam benak baginda Rasul, bagaimana umatku ini? Saya tidak tega dan tidak rela ketika umatku nanti dimasukkan ke dalam neraka atau terjerumus ke dalam neraka. Tetapi yang jelas Allah Maha Adil. Allah pun tidak mungkin semua umatku dimasukkan ke dalam surga. Sementara dosa-dosa umatku masih sangat banyak.
Maka apa yang termuncul di benak di dalam benak baginda Rasul? Ummati, ummati. Ya Rob, umatku ya Rob. Rasulullah tahu bahwa umatnya banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari syariat. Dan walaupun semacam itu Rasulullah masih membela di hadapan Allah. Ummati, ummati. Ingat ya Allah, umatku. Kami sadar umatku adalah banyak yang melakukan kekeliruan dan kesalahan. Tapi aku tidak rela satu umatku terjerumus ke dalam neraka. Itu hampir wafat beliau masih memikirkan umatnya. Itu wujud daripada rohama ubainahum, kasih sayang Allah. Tetapi ketika sudah menyangkut urusan akidah atau akhlak terhadap Allah, asyidda'u, beliau sangat tegas. Para pemirsa dan persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerahmatan Allah, kerahmatan baginda Rasul, kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya, itu dapat dilihat dari beberapa sikap-sikap baginda Rasul pula yang terkait dengan keumatan. Bahwa dalam keseharian, baginda Rasulullah itu sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana secara pribadi. Kita bayangkan, keluarga Nabi itu tidak kenyang tiap hari. Kita bayangkan, keluarga Nabi tidak kenyang tiap hari. Bahkan beliau bisa kenyang dalam 2 atau 3 hari sekali. Kita bayangkan seperti itu. Beliau pemimpin. Beliau apapun yang diminta oleh Allah, insya Allah akan terpenuhi. Sebagaimana wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha wala sawfa yu'tika wala sawfa, dan niscaya akan yu'tika, Tuhanmu akan memberimu, yu'tika apa yang diminta, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha, hingga engkau ridho, hingga engkau puas Muhammad. Apapun yang diminta Rasulullah sebenarnya akan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya bagi Rasul sederhana. Ada 3 sementara yang bisa kita ambil hikmah dari pertemuan singkat pagi hari ini. Yang pertama, dalam akidah kita harus tegas. Jangan selangkah demi selangkah kita mulai terperosok dengan kekafiran. Jangan sampai. Baik dalam akidah, dalam konsep, baik dalam perilaku, atau dalam kita bagaimana hati kita dalam terhadap kekafiran tersebut. Jauhi. Yang kedua, bangun kasih sayang. Bangun kasih sayang sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Bangun kasih sayang. Ini yang harus kita kuatkan di zaman milenial sekarang ini. Yang ketiga, baginda Rasul SAW adalah sederhana. Mari kita hidup dengan kesederhanaan. Artinya apa? Tampakkan kesederhanaan kita, walaupun sebenarnya kita mampu, tapi wujudkan dalam bentuk kesederhanaan. Karena itu akan menjadi teladan dan uswah bagi diri kita dan bagi orang lain. Itu Ais, sementara mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi dan masukan-masukan dari para pemirsa dan pendengar. Iya Ustadz, Masya Allah. Dan iya tadi saya menahan tangis Ustadz ketika Ustadz sampaikan bahwa Rasulullah dan keluarga Rasulullah dalam kesehariannya ternyata tidak pernah merasakan kenyang ya Ustadz ya. Sementara kita mungkin saat ini banyak sekali mengeluh ketika ada kesulitan sekecil apapun, apalagi yang berkaitan dengan urusan perut ya Ustadz. Banyak yang berlomba-lomba untuk mengutamakan diri dibanding orang lain. Ini sebuah akhlak yang sangat langka mungkin ya, yang jika kemudian semua orang mengetahui bahwa Rasulullah tuh seperti itu, maka mungkin korupsi di dunia ini tidak banyak ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas apa yang disampaikan, dan ya semoga menjadi jalan hidayah kita masing-masing ya pendengar maupun pemirsa untuk meneladani dan semakin dekat kepada Rasulullah. Wah, luar biasa. Iya. Tadi Ustadz sampaikan ada 3 poin ya. Dalam akidah kita harus tegas begitu Ustadz ya. Kemudian juga membangun kasih sayang dan kesederhanaan yang kita patut untuk kembali refleksikan dari teladan Rasulullah SAW, dan yang pada intinya segala sesuatunya itu kemudian bertujuan untuk menjauhi kekafiran begitu ya Ustadz ya.
Ya, Ya, betul. ya, saya undang Anda pendengar, silahkan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 662 317 atau 665 396, juga bisa melalui 0811 3345 101. Waktu kita terbatas, jadi silahkan Anda bisa langsung menelpon ya, pendengar maupun pemirsa, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Saya menuju WA terlebih dahulu, Ustadz. Terima kasih Ya, untuk Anda semuanya pendengar yang senantiasa menyapa kami di pagi ini, apalagi hari ini sangat spesial ya. Kita ada di 79 tahun Radio Republik Indonesia, inspirasi keindonesiaan yang menjadi tema utama untuk tahun ini. Ya, terima kasih untuk Bunda Ira di kawasan kota Sumeneb, Ustadz. Beliau ini sangat ya, aktif begitu ya untuk Mutiara ya. Pagi. Ya, beliau juga ingin mengucapkan doanya semoga Radio Republik Indonesia bisa semakin jaya, bisa semakin dekat dengan rakyat dan menjadi rumah rakyat seterusnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Iya, dan beliau ingin menanyakan Ustadz. Ya, Terkait dengan akhlak Rasulullah tadi Ustadz sampaikan menjauhi kekafiran. Tapi saat ini Ustadz saya melihat banyak sekali umat muslim yang menolerir hal-hal yang mungkin saya rasa dekat dengan kekafiran Ustadz. Misalnya mengucapkan atau turut serta dalam kegiatan agama lain seperti itu. Silakan Ustadz, penjelasannya seperti apa sih Ustadz? Mungkin batasannya bisa disampaikan. ya. Satu yang sangat dilarang, kita mencampur adukkan ibadah yang bersifat ibadah bagi orang-orang muslim, mohon maaf, non-muslim, atau orang kita sebut dengan kekafiran tersebut, maka kita wajib menghindarinya. Apa yang bersifat ibadah bagi mereka dan ibadah bagi kita, tolong ini yang menjadi batasan utama kita. Kalau akidah, keyakinan dan seterusnya, karena ibadah itu merupakan salah satu wujud implementasi atau implementasi dari keyakinan mereka, dari akidah mereka. Sehingga ketika ibadah dari umat beragama lain, jangan sekali-kali kita mengikuti hal tersebut. Yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang terkait dengan kemanusiaan, ansih. Tidak ada campur baur dengan ibadah, maka kita diperbolehkan untuk membantu dan saling mengasihi sesama umat beragama. Selama itu terkait dengan kemanusiaan. Tidak ada campur, tidak ada keterkaitan dengan ubudiyah, atau apalagi tidak ada keterkaitan dengan akidahnya. Maka kita diperbolehkan untuk saling mengasihi dan menyayangi atas dasar ukhuwah basyariah, yakni persaudaraan sesama manusia. Karena kita, Nabi Muhammad, diutus bukan hanya untuk umat muslim semata, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Wujudkan kasih sayang dan tampakkan akhlak yang baik, dampakkan kekokohan ibadah kita dan akidah kita kepada mereka, sehingga mereka non-muslim menjadi tertarik dengan kita, dengan sikap dan perilaku kita, sebagaimana yang ditampakkan oleh baginda Rasul dan para sahabat-sahabat baginda Rasul. Dengan akhlak yang baik, Islam bisa berkembang dengan pesat. Dengan akhlak yang baik, baginda Rasul mendapat perhatian banyak, mendapat perhatian khusus dari raja-raja dan pemimpin-pemimpin pada saat itu. Baik. Ini yang menjadi batasan bagi kita, Mbak Ais. Ya. Sehingga akidah, ibadah, jangan sekali-kali kita untuk menyentuh dari mereka, dari non-muslim tersebut. Terima Mungkin kasih, Mbak Ais. bahasa awamnya itu ritualnya ya Ustadz ya? Betul sekali. Ritual-ritualnya ya? Iya, betul. Sebagai contoh misalnya, sekarang ada beberapa perdebatan. Apakah boleh kita itu masuk ke gereja? Mhm. Kalau hanya masuk, ya sah-sah saja. Apakah boleh Ya. kita membantu kegiatan-kegiatan dari gereja? Boleh-boleh saja. Selama hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan ubudiyah mereka
Dan selama hal itu tidak akan Ya. merusak atau mengurangi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hmm, mhm. Oke, baik. Jadi, batasannya jelas ya, segala sesuatu yang jelas. kemudian berkaitan dengan ubudiyah ya Ustadz ya, atau hal-hal yang Ya, berkaitan dengan ibadah, ritual, dan lain sebagainya, pendengar maupun pemirsa, hal itu kita diminta untuk masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, begitu Ustadz ya mungkin kurang betul lebih. sekali, betul sekali. Dan kalau urusan muamalah dan termasuk masuk ke tempat ibadah, biasanya anak mahasiswa itu ini Ustadz, ada kelas multikulturalisme begitu ya, di Iya, mana betul kita sekali. diminta untuk keliling ke agama-agama lain yang harapannya ini bisa membuka mindset dan mengurangi konflik antar agama begitu ya di Betul. negara kita. Dan hal itu ternyata iya, kalau untuk belajar ya nggak masalah begitu Ustaz ya. Maksudnya untuk urusan Iya, yang lain bermuamalah dan lain sebagainya, tapi kalau urusan ibadah dan lainnya maka kita tidak diperbolehkan. Seperti itu mungkin ya Bunda Ira. Terima iya, kasih banyak sudah bergabung. Baik. Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang juga ingin menelpon ya pendengar, silahkan. Kami tunggu Anda di 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328. Bisa juga menelpon di 0811 3345 101. Jika belum ada penelpon, saya kembali ke WA pendengar ya Ustadz. iya. Monggo, monggo Ustaz, Iya, monggo Mbak. terima kasih untuk Anda. Mungkin saya ke Pak Ari terlebih dahulu. Pertanyaan beliau, Ustadz. Ustadz, Rasulullah memiliki berapa potong pakaian Ustadz? Mungkin kita bisa meneladani dari hal tersebut terkait dengan kesederhanaan yang sering disampaikan. Yang saya tahu itu sahabat Umar. Betul ya Ustadz ya? Yang Iya, memiliki sedikit pakaian begitu. Kalau Rasulullah sendiri berapa Ustadz? Silahkan. eh, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah menambal sendiri atau menyulam sendiri pakaian yang sudah sobek. Dan dilihat, kalau kita lihat Sayyidina Umar, seorang yang panglima perang dan sahabat ternama, kemudian menjadi mertua dari baginda Rasul, tambalan di pakaiannya tidak kurang dari 14 tambalan. Kita bayangkan, Mbak. Subhanallah. Ada 14 tambah. Itu bukan Di tambalan. apa namanya? Iya. Ah, itu bukan style atau gaya-gayaan, tidak. Tapi memang benar-benar sobek. Tidak kurang dari 14 tambalan. Dan kita juga lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, mohon maaf, untuk pakaian Rasulullah ini, mohon maaf, kami tidak menemukan apakah ada 2 atau 3. Yang Tapi yang jelas terbaiknya ya. Rasulullah yang ia pakai yang pertama yang bawah suka Ya. pakai sarung dan atasnya pakai baju biasa, Hmm. dan Rasulullah senantiasa suka bersorban. Ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammam. Kata Rasulullah, ayo bersorban kalian, sekarang sungguhnya para malaikat juga memakai sorban. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat baginda Rasul ketika bersorban, ternyata kata Aisyah, Rasulullah Mhm. rambut baginda Rasul Ya. tidak melebihi telinga dan tidak terurai ke belakang, tapi tidak Oh, sampai kepada bahunya. Nah, baik. itu baginda Rasulullah SAW. Pada saat itu, style atau gaya dari orang-orang Yahudi itu Mhm, membiarkan rambutnya terurai, dan mhm. orang Nasrani menyisir dengan rapi. Rasulullah lebih suka mengikuti orang Nasrani, yaitu dengan disisir dengan renyah, dengan rapi. Oh, Sehingga baik. Rasulullah dalam beberapa riwayat, Mbak Ais, Mhm. itu kalau sekarang Rasulullah punya kotak Ya. yang isinya sisir, isinya Oh, apa dan seterusnya. iya. Peralatan-peralatan untuk ia berdandan. Mhm, mhm. Artinya secara fisik, walaupun sederhana, Rasulullah itu tampak masih gagah, tampak Baik. masih parjuge. Orang Madura bilang parjuge. Iya. Iya, Masih pantas baginda Rasul. Ini yang menjadi teladan bagi kita semua. iya. Sehingga orang yang melihatnya sangat tertarik dengan sederhana tapi kok baik sekali. Nah, ini Mmm, mungkin yang bisa kami jadikan teladan, baik. salah satunya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ais. Masya Allah Ustadz ya.
14 tambalan loh ini diriwayatkan dan itu, benar-benar dilakukan oleh Rasulullah begitu Ustadz ya? Yang Ya, berarti kita tidak boleh dengan maksudnya menyia-nyiakan sesuatu yang memang kalau masih bisa dipakai begitu Ustadz ya? Jadi harus betul. kita manfaatkan agar tidak mubazir dan seterusnya. Tapi Ustadz, saya juga pernah ini Ustadz, dalam suatu kajian tapi saya lupa, untuk sumbernya begitu ya, pernah disampaikan bahwa kalau bisa umat muslim itu tampil dengan baik agar tidak direndahkan begitu Ustadz. Nah, tampil dengan baik ini kemudian mereka artikan dengan menjaga tampilan dan, mengikuti, fashion mungkin perkembangan Ya, atau, sasaran dakwah dan lain sebagainya. Mungkin di sini bisa disampaikan Ustadz agar kita tidak, apa ya, tidak salah paham begitu. Nanti jatuhnya betul. ke tabarruj ya Ustadz ya kalau berlebihan dan lain sebagainya. Silakan Ustadz. Dasarnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun bi ni'mati, dengan nikmat rabbika Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakan, tampakkan. Dan hadis lain Allah melihat Rasulullah berfirman, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'ami. Sesungguhnya Allah yuhibbu, senang ketika nikmat-nikmat Allah itu bisa tampak di muka bumi ini. Jadi, selagi kita mampu, artinya selagi kita mampu dan itu sudah wajar Ya, sesuai dengan kondisi kita, silahkan baik. kita mengikuti tren Mhm, fashionnya, kemudian mode dan seterusnya ya, sesuai dengan kemampuan kita. zamannya. Baik, kemampuannya. Iya, Baik, kita sapa sesuai penonton. dengan Ustadz mohon izin. monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Aris. Andian ini Dan, ya, ah, Pak Cipto. Silahkan. Cipto. Ya, Saya ingin bertanya Pak Ustadz, tanda-tanda apakah sebelum kanjeng Nabi melahirkan ke dunia? Itu oh, tanda-tanda tanda. bahwasanya kanjeng Nabi itu lahir. Baik. Itu. Iya. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu selalu berbuat baik, Hmm. baik pada negara, pada agama, juga pada masyarakat. Itu tuh aja, Mbak. Terima Baik. kasih Pak Cipto. Sehat-sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustadz. Dan yang Iya, terakhir itu ini Ustadz ya, saya tergelitik juga itu. Kenapa harus kita berbuat baik gitu ya? Maksudnya kok kayak nggak ada celahnya ini, sempurna. Silahkan Ustadz. baik. Yang pertama, tanda-tanda kelahiran Rasulullah SAW yang tampak dalam beberapa sirah nabawiyah, yang tampak tanda tanda kelahiran Rasulullah adalah yang mengetahui Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas, paman dari baginda Rasul, ketika Sayyidina Abbas pulang dari Masjidil Haram, dari masjid pada waktu itu, Rasulullah lahir, tampak di atas rumah dari Sayyidah Aminah, itu bercahaya, keluar cahaya yang memancar sangat terang sekali ke atas langit. Itu Sayyidina Abbas yang menyatakan semacam itu. Itu tampak sekali. Itu tanda kelahiran baginda Rasul. Adapun sebelum-sebelumnya, sudah banyak tanda-tanda. Sudah banyak tanda-tanda, di antaranya apa? Nur Muhammad, cahaya baginda Rasul. Itu 200 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan nur dari Nabi Muhammad. Sampai kepada Abdul Muthalib, sampai kepada Sayyid Abdullah, kepada Abdul Muthalib itu semakin oleh orang Arab disebut sebagai bisyashatul wajhi wa yanuru wajhuhu. Wajahnya berseri-seri, tampak ketampanannya sudah berbeda dengan orang-orang kebiasaan. Turun kepada Sayyid Abdullah, abah atau ayah dari baginda Rasul, semakin kuat tanda-tanda cahaya itu. Ya. Kemudian berpindah ke Sayyidah Aminah. Itu tandanya orang Arab sudah curiga. Mulai dari Sayyid Abdul Muthalib, mulai dari Sayyid Abdullah, Mhm. itu sudah mulai curiga. Ya. Ini kok beda? Hmm. Kok ada perbedaan? Aminah kok berbeda? Ini ada apa? Ya. Ada apa? Ini yang dicurigai oleh orang Arab. Itu salah satu tanda-tanda atau alamah yang tampak
dari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa Nabi Muhammad kok harus berbuat baik terus? Karena Rasulullah adalah memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang maksum. Satu-satunya, artinya nabi karena ia seorang nabi dan rasul, maka otomatis maksum. Rasulullah memiliki sifat maksum, terpelihara dari berbuat tidak baik. Kalau apakah Rasulullah pernah salah? Pernah. Bukan tidak baik, bukan dosa, tapi secara dakwah mungkin ia salah. Maka oleh Allah dibenarkan, dan itu sebagai syariat pula, bukan merupakan dosa. Baik. Contoh Rasulullah berpaling dari seseorang yang menghadap Rasul, kebetulan ia buta. Iya, maka Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memberi izin kepada orang yang minta izin untuk tidak ikut perang, padahal ia pura-pura izinnya. Ditegur pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak sebagai gambaran dari saya. Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah dibagikan, waktu juga yang membatasi. Semoga di lain kesempatan kita bisa lanjutkan ya Ustadz ya. Kita juga ingin sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Barakallah atas ilmunya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, Mutiara Pagi meneladani akhlak Rasulullah bersama dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri sudah usai ya untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya. Jangan lewatkan, selepas ini saya masih akan menemani Anda dalam buletin berita pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.